Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Siapapun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat. Sucikan hati dan pikiran kami yang mendengarkan. Dan kami naikkan juga doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Betapa penting kita terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus. Sebab Alkitab berkata, kalau engkau terima Roh Kudus, aku akan memberikan kuasa. Ya, kuasa. Kuasa dari Tuhan. Roh Kudus diberikan pada setiap pribadi yang mau menerimanya, yang memintanya. Roh Kudus sebagai satu kuasa yang sangat diberikan kepada saudara dan saya. Maka Roh Kudus supaya apa? Kita punya kekuasaan, ada keberanian untuk melaksanakan firman Allah, untuk menyampaikan berita firman Allah dengan baik. Kuasa itu penting. Sebagaimana dikatakan dalam Rasul-Rasul pasal pertama, Kisah Rasul-Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Kembali firman katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada setiap pribadi yang diberinya. Dan Alkitab berkata, kalau engkau menerima Roh Kudus, Alkitab berkata pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa diberikan mengampuni. Maka Alkitab berkata, karena siapa yang berdosa ampun 7 kali 7 itu tidak maksud. Selalu kita mengampuni, jangan punya dendam. Suami istri jangan dendam. Anak dengan orang tua harus beres, saudara-saudara harus beres, sehingga kalau beres ada pengampunan. Dan ketika ada pengampunan, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera. Maka dikatakan firman Tuhan,
pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Otomatis damai. Tapi kalau ada sesuatu itu simpan kepahitan, dendam apapun yang tidak mengampuni, tidak mengalami damai sejahtera. Kalau mengampuni, maka terjadi satu damai sejahtera. Tenang, tapi ampuni. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan satu kuasa dari kita, dan timbullah damai sejahtera. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, Pak Bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, halaman Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, kesewa takut pada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.